Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para jamaah sahabat haus ilmu, konten kali ini Al-Fakir alhamdulillah berkesempatan silaturahmi ke rumah salah satu tokoh agama yang bertempat tinggal di daerah Balikpapan, yang mana mungkin di antara kita mengenal sosok tokoh tersebut yang berada di samping saya pribadi. Mungkin nanti beliau akan mengenalkan diri kepada sahabat kami, sahabat haus ilmu. Jadi kontennya guru, kami membawa konten haus ilmu, yang mana tujuannya memperkenalkan kepada sahabat-sahabat haus ilmu, para ulama, para guru-guru kita, yang mana mereka itu berdakwah mengajak selalu kebaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang tujuannya tiada lain agar supaya kita dan para sahabat haus ilmu lebih kenal dan lebih mengetahui siapakah mereka para ulama yang benar-benar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tiada lain kami yaitu dengan membawa konten haus ilmu bersilaturahmi kepada tokoh-tokoh agama yang bertempat tinggal dimanapun mereka. Salah satunya alhamdulillah di pagi hari ini, yang mana kita dalam perjalanan mendatangi hall daripada Guru Bangil ya, menyempatkan diri bersilaturahmi kepada beliau. Mungkin awal pertama guru, kita ini ingin mengetahui biografi singkat antum, biografi singkat antum, dari nama antum bin siapa, kemudian perjalanan antum di saat antum mencari ilmu agama sampai saat ini. Itu tujuan kami. Alhamdulillah sudah banyak yang kami rekod, yang sudah banyak yang kami ajak podcast bersama lah bahasanya. Podcast bersama dengan guru-guru dan bahkan ada minal habaib, di antaranya ada Habib Anwar dan guru-guru yang lain. Mungkin guru untuk memulai dan menyingkat waktu, saya bertanya nama lengkap antum guru. Bin siapa guru? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, nawwara qulubana bi nuril iman wal yakin wa adkhilna ya Allah fi zumratil ulama al amilin wa ibadikas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tasrahu biha sudurana wa tayasiru biha umurana wa tazburu biha kathrana wa tugni biha faqrana wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah atas kunjungan dari Al-Habib Fikri bin Hasan Diaman Al-Fakir, mudah-mudahan menjadikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Biografi atau riwayat hidup diantaranya nama ulun Haji Muhammad Riyadi bin Haji Hamran bin Haji Jamal bin Haji Hasan terus. Kemudian ada tanggal lahir apa? Nggih, tanggal lahir antum guru. Maka tahuan. Tanggal 12 bulan 10 82. Nah, Al-Awal mondok di Al-Falah Putra di Banjarbaru. Tahun sekitar 90-an. 95-an ke atas sampai selesai 99. Alhamdulillah Al-Fakir. Di situ yang saya terasa nikmatnya mondok luar biasa. Karena di Al-Falah itu semua itu ada hitungannya. Bangun tidur, mau makan, mau mandi ada hitungannya. Jadi kalau terlambat itu ada hukuman. Kalau di sana dulu kita bisa pekat seminggu sekali. Nah, jadi disitulah kita digembleng luar biasa. Nah, di akhir-akhir mau pindah, saya ada terkesan sama guru saya yang sangat luar biasa mendidik saya, itu adalah Ustadz Ahmad Kusasi. Beliau salah satu murid kesayangan Guru Bangil. Nah, dari beliau lah saya banyak mengetahui siapa sosok Guru Bangil. Nah, pernah kata beliau, nanti kalau saya nyantai bawa kitab. Dulu kami belajar Fathul Qarib Bajuri. Jadi lihat guru nyantai di rumah, di pelataran, karena kami mondok jauh asrama kami.
Datang, beliau pengen bawa kitab. Sampai bawa kitab, saya pengen baca, marah-marahnya. Apa ini orang nyantai bawa kitab? Kain aja, bahasa Banjarnya. Akhir sudah berlanjut nanti. Beliau ini nyantai. Saya juga datang, biasa datangin guru ya. Sampai di sana, gurunya marah. Mau buka kitab. Mana kitab? Bahasa kitabnya mana? Loh, kan kita nyantai. Orang tuh kalau aku nyantai bawa kitab. Akhirnya dah berlanjut. Besok lagi, sudah sama-sama baca kitab, bawa kitab. Bacalah mulai. Beliau baca laju cepet. Kalau musannya, Anda bilangnya kita enggak berani ngomong. Akhirnya pada ketika ditanya, ngerti enggak? Kadang ngerti. Makanya bertakun gitu. Itu guru saya itu. Akhirnya sudah. Keduanya berikutnya baca kitab lagi. Saya baru beliau baca mukadimahnya, saya tanya 3 kali, tanya 4 kali, marah nih. Takun tarus ini. Tapi saya tetap belajar karena pesan Abah biar aja kayak apa disarikin ditampar kan, jangan badu loh. Kalau orang tua ngomong kayak gitu ya sudah, datang lagi besok kayak itu. Nah, akhirnya setelah mau keluar dari pondok, saya dipeluk gitu. Karena dulu saya pengen zuat, saya mau nikah, bisa belajar, sudah nikah ya, belajar orang nikah. Kalau usah belajaran kayak gitu bisa aja. Jangan gitu ya sama guru. Orang tuh belajar, kata ada sembarang, ada sambang itu aja. Terus beliau kalau ngomongin bab masalah jima itu enggak jima, asli bahasa Banjar. Iya, sudah. Jadi kayak gimana? Padahal abah kamu tunda. Akhirnya saya ngomong sama abah saya, ditunda pernikahan. Padahal sudah mau nikah. Itu sudah keluar di Al-Falah. Itu khidmah wadah guru menawar dulu gitu. Ya sudah, akhirnya ketika beliau berpisah sama saya, dipeluk, nangis beliau. Tahu kenapa saya marah, saya gerigitan katanya. Gerigitan itu gimana? Sayang, cuma gimana ya? Itu gerigitan. Saya jarang juga belajar karena pagi itu sama beliau. Pagi itu ngantar anak beliau. Semuanya anak beliau itu saya antar anak sekolah. Sebelum ngantar tuh beli wadai. Beli wadai karena guru saya nggak punya juga, jadi beli wadai, dijualin, ada teman jualin, saya ngambil ke pasar daerah dekatnya landasan ulin pesawat itu. Ya, Banjarbaru. Itu. Jadi pakai sepeda saya karena ada guru saya juga marah sama saya, kenapa keluar terus? Padahal saya izin. Rame itu ceritanya panjang. Ya akhirnya mau keluar dari situ ya sudah tadi banyak dapat hikmah dari beliau. Dapat rahasia apa sih beliau. Beliau sering cerita karena beliau tuh awalnya di Pemangkih. Di Pemangkih itu sama guru Pemangkih. Oke, Mahfuz. Akhirnya pindahlah saya di Darussalam. Darussalam, habis Darussalam itu sekitar tahun 2014 selesai juga. Di situ Darussalam kan kita sekolahnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala mau masuk atau enggak di masalah. Cuman di situ yang penting itu belajar duduk. Jadi pagi kita belajar habis sholat subuh itu ada Kiai Abdul Syukur. Itu kitab sitah. Mulai Bukhari, Muslim sampai Abu Daud, Tirmidzi semua belajar. Kemudian kitabnya sampai Tuhfah gitu ya. Siapa rajin aja sebenarnya. Nah, disitulah banyak kita mengetahui bagaimana seorang guru. Sebelum itu anak 2014 menggantikan ada guru dulu di Darussalam itu guru Tamrin. Belajar membaca kitab itu Abu Zamrah. Darussalam ini. Gantikan beliau. Sebelum menggantikan itu saya pernah ngomong-ngomong sama kiai, sama pimpinan Darussalam, Guru Abdul Syukur. Saya sambil rokokan, ngopi, cerita Kiai Anang Sya'rani. Kiai Anang Sya'rani itu saking cintanya dengan murid, beliau seakan setiap malam tuh bisa nangis. Nangisnya itu supaya murid itu berkah. Kayak gitu. Jadi kata guru saya, liatin orang-orang hebat tuh murid-muridnya hebat kenapa? Gurunya itu sedikit tidurnya untuk apa? Doakan murid. Jangan berpikir jadi ulama kalau ndak mau kiprah hati, batin, pikiran dengan muridnya. Kayak gitu. Makanya guru syukur tuh pernah dipuji guru sekumpul. Ini orang Masya Allah. Kalau guru lawan sini Masya Allah. Nah begitu juga guru Syarwani Abdan. Lihat murid-muridnya. Ndak ada yang ndak jadi biasanya. Karena batiniahnya luar biasa. Nah, sampai-sampai mereka ulama-ulama besar tuh ketika ngajar biasa. Ndak terlalu banyak cerita ini. Ndak. Biasa apa di kitab.
Cuman yang luar biasa itu ketika malam bisa nangis. Ya Allah, murid-muridku yang tadi belajar mudahan dia berkah ya Allah untuk umat. Sampai bisa nangis. Nah, itu hati mereka ulama itu seperti itu. Nah, di situ. Kemudian 2016, 2017 anak alhamdulillah dapat karena pengen dapat rizik sampai ke Madinah. Nah, Madinah saya juga sugul juga ada sugulan. Nah, cuman ketika sugulan itu ada ketemu dengan Habib Abdullah Ba'bud. Habib Abdullah Ba'bud ini yang sering datangin kami cerita, akhirnya dibawa karena Habib Zain bin Smith. Nah, situlah kenal Jana Habib Zain bin Smith, akhirnya ikut arhah beliau. Waktu beliau sekian. Nah, makanya ya kalaunya asli Rubat tidak, cuman kami kharijin. Berapa bulan? Itu sekitar yang aktif itu sekitar 4-5 bulanan aja. Karena 2007 itu dikunci, sekar, ditutup. Rubat itu tidak boleh ada aktivitas. Karena dari Suud, kalau sudah ada pemeriksaan itu bahaya biasanya. Itu yang aktifnya pengen sekitar 4-5 bulanan aja. Yang lain kecuali misalnya ada acara apa baru di SMS-in, WA di ngomongin, teleponin baru kumpul. Nanti ubar lagi. Termasuk alumni Habib Zain bin Ibrahim bin Smith antum ya? Anda juga sih. Ada. Termasuk ambil berkah kayak gitu. 6 bulan ya. Lumayan juga alhamdulillah. Karena aja mau ke Madinah itu ketemu beliau aja susah. Kalau ke sana yang penting ada link lawan Habib Muhammad. Habib Muhammad bin Smith, anaknya beliau. Jangan Habib Umar. Habib Umarnya adiknya Habib Muhammad. Karena yang di sana itu Habib Muhammad yang apapun Habib Zain itu pergerakan Habib Muhammad. Ya akhirnya anak dari sana mertua anak ini sudah nelpon. Kata mertua di Balikpapan, karena Balikpapan sudah di rumah. Karena anak sudah pikir saya mau pulang kampung mungkin Nurih udah Banjar kan, ada pondok juga di sana kan. Nah cuman mertua sudah bikinkan di sini. Ya alhamdulillah di sini. Tinggal di Balikpapan. Tahun berapa tuh Balikpapan? 2007 akhir. 2008. Nah, dan di sini enggak langsung ngajar enggak. Saya lihat situasi itu kayak apa, ternyata kayak gini, ulangannya kayak gini. Jadi banyak di warung mertua aja. 2011, karena 2008 tuh mulai pengajiannya paling 2 wiritan aja, karena guru menawar nyuruh membaca burdah aja burdah. Setiap malam Jumat burdah 5-4 orang. Nah, itu akhirnya baca burdah itu malam Jumat. Malam Selasa itu membaca maulidnya dulu ada Al Habib Alwi bin Ali Al Idrus Solo, disuruh beli kita baca aja sampai nama Raudhah ini beliau ngasih nama Solo. Habib Alwi ya. Habib Alwi dulu. Nah Habib Alwi itu atas izin juga Habib Anis. Karena di hadapan anak berteleponan. Kata Habib Anis, siapa namanya? Anak yang mananya khadimul majelisnya ada Muhammad Riyadi. Nah disitulah Raudhah namanya. Raudatun min Riyadil Jannah. Ambil dari nama antum, dari Habib gitu, Anis. Iya. Itu tahun 2007. 2008. 2008 ya. 2008. Ya, sampai majelis kita sampai sekarang alhamdulillah. Udah berapa tahun ya? 2008 masuk ke 2021. Ya namanya orang 18. 13 tahunan. Nah, orang bermajelis itu enggak semudah yang kita bayangin. Banyak liku-likunya ya kan, ujiannya. Dan orang buka majelis enggak gampang, jangan sampai orang Banjar panas-panas tai ayam ya. Itu yang kita pegang. Jadi walaupun ada kan enggak ada kan tetap jalan. Kecuali kita di luar kota gitu. Terus guru antum, maaf memotong perkataan antum perbincangan antum. Tadi belum sempat disampaikan, antum lahir di mana, Guru? Lahir di Mawangi. Mawangi itu di satu kampung di daerah Loksado. Loksado itu pegunungan. Dan kami sebelah itu sini Keharingan. Keharingan itu tidak ada agama, Dayak. Sebelahnya kami. Tapi kami itu tidak pernah ada cekcok, ada apa. Dan mereka orang-orang sana baik sampai kita. Dakwahnya abah ngajarnya SD. Itu banyak murid-muridnya. Yang penting mereka itu kalau kita baik, mereka lebih baik daripada kita. Tapi kalau kita jahat, bahaya. Nah, itu mereka. Di Loksado yang antum lahir? Ya. Besar-besar di Loksado? Besar-besar. Makanya
orang hutan ya. Orang gunung. Masya Allah. Terus guru, selain antum belajar di pendidikan agama, di pendidikan non formalnya itu? Ada. SD-nya di sana di Desa Mewangi. Ada MTS juga saya sempat MTS di Durian Rabung namanya. Durian Rabung di Kecamatan Padang Batung, Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Iya. Kemudian itu guru, di saat maaf mungkin agak ke pribadi sedikit. Masalah nikah antum dengan Umi ini. Itu antum dijodohkan kah apa antum sendiri yang memilih itu? Siapa tahu kan ada kan pingin ada yang dulu anak juga sempat kuliah. Waktu Darussalam itu pagi, siangnya kuliah. Kuliah di situlah dia kuliah juga. Dia tarbiyah, anak pun dulu di dua PAI. Pendidikan agama. Karena waktu itu waktu di Al-Falah saya ngomong sama Kiai Abdullah Basa, Ustadz Haji bahasa Ame. Iya. Ujar Sidin mau doakan cuma 2 tahun aja kuliah. Kami ini berpikir 2 tahun mana ada kuliah 2 tahun nih, tapi karena guruan nyuruh ya sudah. Bismillah ya, kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ya enggak kuliah. Nah, kenapa ketika saya berada di Martapura ada pembukaan baru pertama itu di 2 tahun untuk tujuannya untuk PAI, pendidikan agama Islam. Jadi guru SD dan MI. Nah, di situ saya AMA. Dapat gelar AMA. Nah, di situ dia khidmahnya, dia tempatnya di wadah ibu pengasuh Pondok Pesantren Darussalam. Harim Ana diam di situ. Jadi mungkin sering lihat. Oh gitu, sering lihat. Ya, akhirnya ada kecek-kecek ya. Ya kan bahasa singkatnya antum sendirilah memilih. Iya, heran. Masya Allah. Tahun berapa antum nikah, Ustaz? 2003. 2003. Iya. Allah. Dan itu juga doanya Guru Munawar. Karena sana khidmah saya masuk piring Guru Munawar tuh. Bawa piring di Guru Munawar waktu itu haul Kiai Asful Anwar. Tuh yang berdiri itu mudah-mudahan lekas kawin. Senang ya. Didoakan guru. Akhirnya bujur kabul doa Sidin 2003. Dikaruniai anak berapa antum? Alhamdulillah 4 dari istri pertama. Iya. Kalau istri pertama berarti jangan didengar. Mau cari lagi nih. Pertama ini bisa dihapus di video. Masya Allah. Aduh, gara-gara masalah istri ini akhirnya blank aja. Terus sebenarnya itu pembicaraan para alim ulama, para baib itu biasa aja. Karena apalagi yang dibicarakan mereka? Carakin orang lain enggak mungkin. Ya cara zuat itu ujar orang Banjar pandirnya wara. Ternyata bisa juga. Terus yang disampaikan masalah pernikahan antara habaib kayak apa itu? Yang antum dapatkan selama antum di Madinah itu? Pernikahan masalah habaib maksudnya? Ya mungkin antum pernah dengar jarnya pandirwara jadi itu. Itu pernikahan yang 2, 3, 4 yang cerita Harib ini Mas Nam segala itu kisahnya aja. Ya ceritanya ya kan? Aja. Padahal enggak wani juga. Wani juga. Ya lebih. Ya bujur guru. Ya Allah. Terus gini guru. Di antara guru-guru antum selain tadi antum sebutkan yang sangat berkesan di antum di Al-Falahnya kah, di Darussalamnya kah? Ada yang berkesan, sangat berkesan kasar masalah ilmu, disiplin ilmu adalah Guru Abdul Syukur. Guru Abdul Syukur pimpinan Darussalam. Setuanya itu istiqomah luar biasa dan rajin luar biasa. Rajin. Dan yang kedua Guru Sukri. Kalau mutalaah Guru Sukri. Saya kadang di sana juga di Darussalam saya juga khidmah dengan Guru Sukri. Guru Sukri ini di mana beliau ada di situ ada kitab. Di mana ya? Di ranjang apalagi. Dan kitab beliau berdabit semuanya. Padahal pinternya luar biasa. Karena yang di luar tuh tidak ada berdabit. Tapi yang di dalam saya sering tukang bersihin kitab-kitab beliau. Sampai saya diberikan hadiah kitab namanya Tabaruk Sahabah bi Asarin Nabi. Itu satu kitab langka dulu, fotokopian aja. Itu bikin beliau dikasih Guru Sokompo juga, fotokopian dikasih anak. Jadi beliau mutalaahnya kuat. Kalaunya Guru Abdul Syukur tadi itu istiqomahnya luar biasa.
mulazamah lan guru anang sarani luar biasa. Itu. Itu orang Matapura. Matapura ini banyak humul. Ya, banyak humul menyembunyikan. Menyembunyikan ini. Termasuk beliau ini juga termasuk guru yang menyembunyikannya. Istri ya. Istri disembunyikan, tidak boleh dikasih tahu. Ya Allah. Antum hijrah ke Balikpapan. Ya. Itu kan selain memang dibikinkan sama mertua, apakah memang ada arahan dari guru antum? Ada. Oh. Pada ketika pagi saya habis ngaji sama beliau, saya sudah ada sore-sorenya sama membawa anak yang cewek itu waktu kecil ke ayah sama itu. Karena istri saya dikenal oleh kiainya. Oh Zahra, Pak Ija, kemana? Nah, saya ceritalah mau nanti mau pulang ke Balikpapan. Ya sudah, situ aja bawa kitab angkut semuanya. Nah, di situ katanya di Balikpapan. Nah, pagi-pagi habis belajar, belum berangkat ini, mungkin semingguan lagi mau pulang. Akhirnya guru ini, lah, kenapa lagi di sini? Apabila sudah berangkut sudah. Jadi, cuman ketika angkut, saya ngomong apa yang pesan bagi ulun, ujar Sidin, apa yang engkau pelajari itu sampaikan. Jangan berbisa-bisa. Ujar kita orang Arab, jangan yahanu. Itu aja. Dan jangan mau cari terkenal apa segala. Karena kalau ilmu muktabar, belajar yang bujur, sanatnya ada, insya Allah wasi itu nanti timbul aja. Luar biasa. Terus yang kita tahu selama ini, ya, bukannya hanya cerita-cerita belaka, tetapi memang nyata. Selama antum, ya alhamdulillah, termasuk tokoh agama di Balikpapan nih, apa yang membuat antum terbuka atau bahasanya membuat antum ini sebagai salah satu tokoh yang menampung semua para habaib dan ulama yang dari nol awal mereka tinggal di Balikpapan? Karena diantaranya kan masih minim pengetahuan tentang habaib, tentang syara itu masih. Karena apa? Karena banyak kita lihat orang dalil adab orang. Jadi ini biasa, Habib biasa. Dan juga ada tamu Habib, ya pokoknya ya namanya orang udah tahu ilmu, nah di situ terbuka saya untuk menjamu mereka, untuk memperkenalkan saya bawa jamaah ini Habib ini fulan ini. Nah itu karena emang kota kita ini beda dengan yang lain. Kota yang ada di dalam kita ini kebanyakannya pikirannya kerja. Nggak sempat yang itu. Nah kita kan punya majelis itu pun banyak pemudanya. Kenapa? Karena pemuda kita yang ada ini kadang-kadang mereka nggak tahu senangnya rame-rame, makan-makan apa segala. Nah, nggak ada yang senang, ayo majelisan, pengajian, hadrahan. Nah, situ kami pelan-pelan kami paling. Karena juga apalagi saya juga ngajar di Rotan. Itu kita lihat hampir 80% itu anak-anak muda yang di sana. Dengan sebab sabu-sabu, obat dan macam-macam. Nah, di situ kita rasa nangis hati kita lihat gitu. Nah, ini kan sekarang, coba kalau nantinya kita nggak adaan, ayo gimana lagi? Dan anak kita belum tentu kayak kita. Nah, itu jadi mulai ayo kita sama-sama bermajelisan bersama, duduk bersama, ingat Allah, ingat Rasulullah dan untuk mencintai Allah dan Rasul. Gitu. Yang antum sudah bahasanya bukannya memasarkan lah bahasa kasarnya. Sudah yang banyak antum mengenalkan habaib guru itu sudah yang antum ingat sudah berapa orang? Banyak. Yang antum ingat lah di antaranya mereka. Banyak aja. Banyak ya, Masya Allah. Dulu sama Habib Ali Al-Kab tuh sama ada juga. Habib Ali belum ceramah sama syair aja. Kami kadang anak yang ceramahnya boleh syair. Terus sekarang alhamdulillah Habib Ali Al-Kab, Masya Allah. Ini sahabat Haus Ilmu termasuk tokoh agama yang mana jika ada pendatang dari habaib, dari tokoh agama itu dari minal asatid, dari guru-guru yang ingin bermukim di Balikpapan, pasti awal tuh ke tempat beliau karena beliau yang mengenalkan ke di sekitar di wilayah Balikpapan. Mungkin guru bisa tahu ada di antara sahabat Ahlus Ilmu yang ingin silaturahmi, mungkin bisa memperjelas lagi tempat antum ini guru di mana ini guru? Ya khair. Pada teman-teman masyayikh atau asatidah atau para habaib ahlan wa sahlan, kalau mau datang di sini mau nginep fadhalu. Kami ada markasnya Ar-Raudhah
Majelis Taklim dan Zikir Ar-Raudhah, Gunung Bahagia atau Ring Road, Gubah di Serindit 5 nomor 117 di depannya Islamic, dan di rumah saya Serindit 4 nomor 97. Dan wasalan, kalau mau yang ada silahkan, tapi ya ala kadarnya. Fadol yang ingin silaturahmi ke rumah beliau, Masya Allah, beliau termasuk orang yang banyak wasinya juga. Senjata ada, senapan ada, mau kesan sampingnya aja kita. Masya Allah beliau. Yang mau belajar kekebalan silakan sama beliau. Memang anak sendiri pernah ngelihat kebal beliau. Habib ini bisa aja ini. Masya Allah, mau minta amalan payu bini silakan sama beliau. Ya, karena pesan dari guru-guru kita waktu di Martapur Guru Tuha, itu kalau kita mau hijrah ke negeri orang, hibaki paparutan. Nah, bahasanya hibaki paparutan itu artinya ya belajarlah. Nanti suatu saat ada manfaat. Bukan kita belajar itu untuk berani, untuk enggak, tapi kita untuk ya kebaikan. Itu ya Laman. Alhamdulillah. Ana juga termasuk salah satu murid beliau. Masya Allah. Dalam segi banyak yang Ana belajar sama beliau. Kemudian guru, mungkin ada di antara sedih dan bahagianya di dalam berdakwah yang antum alami selama antum berdakwah itu, guru. 2011 Al-Fakir diangkat menjadi pengulu. Itu pun saya enggak ada keinginan, cuman pada ketika jamaah minta identitas kita seperti tamatannya apa, ijazah-ijazahnya. Untuk apa? Katanya mereka, Pak Kasim dulu, kayaknya ada aja. Ya sudah, kasihkan. Nah, sebelum itu saya ada tamu dari Palembang, Ala Habib Mahdi bin Alwi As-Segaf. Ini alim, satir orang ini. Nah, ketika kami biasa muthala'ahan, muraja'ahan, kemudian beliau ngasih kitab kecil namanya Fathun Nikah apa ya? Yang kecil tuh. Habib Umar. Miftahun Nikah. Belajar sama ta'liknya sama, pokoknya harus belajar cerita. Nah, gimana begini. Selesai belajar, ana dapat surat di bawah itu. Surat itu dipanggilan ke Kemenak. Kementerian ada apa ini? Ternyata ana sudah berangkat ke sana tes untuk jadi pengulu. Waduh, anak bilang ini mutalah enggak segala. Teman-teman ini banyak nih, kilo 19 banyak. Masuk satu Ramadan ada. Nah, sampai situ sudah. Majulah karena kita sudah belajar, jadi nyaman aja. Ibaratnya kada muskil lah, nyaman aja karena sudah belajar. Cuman yang kalahnya kita di undang-undang. Karena kita enggak ngerti undang-undangnya ini bagaimana. Tahu juga kan, saya udah belajar. Kepada pas internet habis. Jadi sudah akhirnya dapatlah pengumuman 2 hari dapat. Dengan nilai sekian. Lulus lah. Nah, alhamdulillah udah lulus, minggu depan masuk kantor. Masuk kantor ana, di situ ada seseorang yang saya tidak sebutkan orangnya. Ini yang masuk ini gara-gara dekat aja sama kepala Kemenak, dia keluarga. Allahumma yahdiyani. Karena saya tidak tahu kepalanya mana, tidak tahu ya. Ya cuman ya wallah alam itulah. Nah, akhirnya menjabatlah sampai berapa tahun. Nah, ada situ terkesan ada seorang perempuan, kebetulan harim anak kerja, dia ngajar sekolah, ngajar SD dia. Sekitar 18 tahun dia ngajar. Nah, anak sendirian datang itu ada harimnya tuh seksi dia. Seksi. Masya Allah, Bib. Kalah yang ting-ting itu apa? Ayo ting-ting. Kalah itu, Bib. Datang sini. Ustaz, ada bilang, iya ada apa? Udah bertahun ya? Ayo, ada bilang, orang mana? Orang Banjar baru. Ayo sudah bahasa Indonesia, kada usah bahasa Banjar ya. Mau takun nih. Takutnya apa? Anda bilang. Tanyanya masalah hamil. Orang ini hamil. Ketika hamil itu tidak tahu bapaknya. Ya, wallah alam nih. Nah, akhirnya bolehkah ada orang yang minta zuat? Boleh enggak? Enggak nikah. Ya, nikahin. Enggak apa-apa kah? Boleh, enggak apa. Ada hukumnya, ada beberapa hukum di antaranya boleh. Ada sebagian ulama mengatakan sunnah tuh. Karena apa? Sutrul uyub. Kayak gitu. Yang kedua, itu makruh. Kenapa? Karena kalau makruhnya suatu saat ada bertengkar segala keingatan. Ini kan dulu bukan saya yang ngambilin. Nah, jadi boleh lah sudah, boleh. Intinya boleh. Ujung-ujungnya gini Ustaz, karena boleh kapian kawin ulun.
Wah, anak segede pala sana. Iya. Anak bilang nggak bisa. Karena dulu kan. Kalau sekarang pikir-pikir juga mungkin kan. Pikir aja. Akhirnya nggak bisa, anak bilang. Lah kenapa Ustaz? Kan boleh tadi, sunnah tadi. Iya, soalnya saya punya istri. Ya nggak apa-apa, cuma nanti kalau sudah saya melahirkan, saya nggak ada lagi kita. Oh nggak bisa, anak bilang. Dan hari pikir setelah itu nggak bisa, pulang minta nomor HP. Itu seminggu ada teleponin terus. Saya ndak hawe lah. Akhirnya ada ketemu sama anggota kita satu ini. Iya, Abu Zuwad juga ini. Ana cerita, wah guru kenapa ndak aku katanya? Disuruh aku aja yang nutupin aibnya, teman. Ana bilang begini, ikan sampean kan teman saya. Kalau karena kasih sama sampean pas ketemuan saya berdua, saya dulu sangat mau juga kan. Jadi kita ndak bakawan lagi jadinya. Ngakak dia ketawa dia. Itu diantara. Jadi macam-macam. Jadi macam-macam itu pengalaman dia waktu biasa. Itu bukan sakit tuh guru, itu bahagianya. Yang sakit begini, ada satu orang ini dia ada punya nikah, punya anaknya anak tiri. Nah ini masalah ini. Saya diancam dibunuh. Nah ketika dia nikah, meninggallah ibunya. Besarlah anaknya ini, dinikahinnya lagi. Kan haram hukumnya. Akhirnya nikahin. Itu orang Ustadz, tidak ada yang ngomong berani mengatakan tidak boleh haram. Karena dia orang paling berani, daerah timur. Anak ini cepet-cepet saja orang tanya. Mau tanya gimana mau nikahin anak tiri? Kan ini suami ibunya sudah nikahin. Iya. Besarlah anaknya, nikahin lagi. Anak bilang haram hukumnya. Akhirnya gempar di situ sampai ada teman itu jamaah saya, guru jangan kesini lah. Kenapa? Inilah Sarik Banner si Pulan ini. Kenapa? Itu burung peliharaannya, burung yang diambil, diinjak sampai mati. Sebut nama saya. Nanti seperti ini lagi itu. Nah sudah disebut ancaman kayak gitu. Udah mau nyasahin ya. Coba ya. Akhirnya ada kesempatan ke sana, anak datangin ke sana. Cuman sebelum ke sana, istrinya itu minta air pada ketika itu. Ustaz minta air supaya suaminya ini kan bapaknya buat dirinya. Sudah kasih. Anak bilang minum kan bapaknya. Udah minum. Akhirnya ya supaya baik aja, nggak ada niat apa-apa. Kita baca yang apa adanya aja. Sudah situ saya akhirnya ketemuin dia baik. Karena sama-sama orang Banjar, seorang Kandangan. Dia orang Kandangan kok. Anak bilang Kandangan juga. Anak Kandangan di gunung lagi. Nah, pian mau apa? Sudah pian bedang sanakan aja. Nah, akhirnya berapa? Nah, jadi kalau bedang sanakan, nih bini pian pasah nikah. Aku nih kenak menolak katanya. Bukan talak lawan kada, tapi pasah tuh tersendiri. Lepas. Nah, akhirnya dengan berat hati sudah dipisahnya. Lepas. Cuman biniannya itu ndak ulun kasih di sini. Kamu harus pulang ke kampung. Kalau ndak nanti jadi masalah lagi. Sampai sekarang alhamdulillah orangnya baik aja. Padahal itu orang pohon subli tahu aja. Kalau lewat, kalau di rawa-rawa itu paling 3 menit tamparnya. paling ditakutin di sana. Itu karena doa ya. Karena kita baik kan. Nang bagus ya kita sebut bagus, kalau enggak ya enggak. Itu aja sih pengalaman-pengalamannya. Banyak kalau majelis banyak pengalaman. Ada cukup waktunya nanti kita jauh-jauhan. Ya, mungkin Guru sebelum menutup konten kali ini Guru, mungkin ada pesan yang mau disampaikan sepatah dua patah yang bisa diambil pelajaran oleh sahabat Haus Ilmu. Ya, khair. Pesannya cuman istiqomah. Ini akhir zaman. Istiqomah dengan kebaikan. Duduk di majelis, bersalawatan. Ayo. Karena ini adalah akhir zaman. Jangan kita bercerai-berai. Yang ada aja kita ikutin. Jangan bisa bikin-bikin. Kalau bikin-bikin itu untuk sementara ngapain? Berarti untuk apa? Niat kita untuk apa? Untuk tafakhur? Tidak. Kita niat ikut aja. Ada Habib punya majelis. Ayo fadhlu ikut aja. Kalau menjadi supir itu susah. Ya kan? Lebih baik kita ikut itu paling aman. Itu aja. Ya bahasanya Gu. Mungkin bisa disampaikan Gu. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa di subscribe. Subscribe. Channel Habib Fikri Banasan. Namanya Habib. Habib Fikri Banasan. Habib Fikri Banasan. Mudah-mudahan untuk umat kepada umat. Amin insyaallah. Mungkin bisa didoakan Guru. Amin. Nah, amin Guru. Ya kita di mana minta doa juga Guru. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma asrah sudurana bima sarahta bihi sudura salihin min ibadik. Wa yassir umurana ya Allah bima yassarta bihi umura salihin min ibadik. Wa sadid alsinatana bima sadatta bihi alsinatas salihin min ibadik. Wahdi qulubana bima hadaita bihi qulubas salihin min ibadik. Allahumma hal baina wa bainal amrad wal asqam bi jahil awliya ibaladil kiram. Wa sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah, ridha linaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin ini yang bisa kita suguhkan kepada para sahabat kepada sahabat Haus Ilmu. Mudah-mudahan konten kali ini membawa berkah dan insyaallah mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hakadamini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.